Ambon, semua ditahu. Tapi mau jadi prajurit, tanya lagu Manado, semua ditahu. Tanya lagu-lagu dunia, apa yang tidak ditahu, semua ditahu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara khusus teman-teman yang akan ditabiskan menjadi seorang prajurit esok hari. Jadi seorang prajurit harus menjadi seorang prajurit yang semangat. Amin. Jadi seorang prajurit harus menjadi seorang prajurit yang betul-betul berkomitmen ikut Tuhan. Amin. Jangan hari ini berapi-api, besok tinggal DP asap. Besok tinggal DP asap, lusa tinggal apa? DP arang. Minggu depan tinggal DP api. Berapa minggu depan, tahun depan tinggal DP bekas. Dulu dia bekas prajurit. Kalau sudah dibilang bekas, itu mantan prajurit. Lain ceritanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, seorang prajurit harus bersemangat. Dalam keadaan apapun dia bersemangat. Amin. Jangan waktu mau ditabiskan saja berapi-api. Tapi waktu sudah mulai ikut banyak, sudah mulai perjalanannya panjang dijalani dalam hidup, mulai redup lampunya, mulai redup apinya, mulai mati apinya. Saya percaya baik calon prajurit hari esok dan juga semua prajurit-prajurit yang ada di William Booth terus menyala api itu. Amin. Terus menyala roh itu di dalam diri kita. Apapun tantangannya. Di kelas prajurit saya sampaikan, setelah nanti ditabiskan jadi prajurit, saya tidak mau lihat prajurit-prajurit yang ditabiskan hidupnya somborono. Tahu somborono? Hidupnya kacau. Waktu dia belum jadi prajurit, dia belum jadi pemabuk. Tapi waktu dia sudah jadi prajurit, justru dia jadi pemabuk, pencandu narkoba, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu sudah jadi seorang prajurit, maka komitmen ikut Tuhan apapun resikonya, Yesus tetaplah Yesus. Amin. Mari kita lihat pesan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ayatnya yang ketiga dan keempat. Dikatakan begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudara, seorang prajurit yang pertama harus memiliki hati yang militan, harus memiliki kehidupan yang militan. Seorang prajurit harus militan. Militan tahu artinya? Seorang prajurit TNI itu dia militan. Tadi saya bilang di awal. Sekalipun nyawa yang jadi taruhannya untuk membela negaranya, dia tetap menjadi seorang prajurit yang militan. Demikian halnya dengan prajurit-prajurit Kristus. Seorang prajurit harus militan. Amin. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi. Dikatakan di sana, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikut menderita. Jadi seorang prajurit bukan senang-senang. Jadi seorang prajurit bukan foya-foya, bukan. Jadi seorang prajurit bukan berpesta pora. Tapi seorang prajurit dikatakan di sana, baik, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yesus itu menderita untuk saudara dan saya. Yesus itu menderita di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita pun ikut menderita bersama dengan dia. Ada prajurit habis ditabiskan, populer hanya jadi lambang foto-foto, upload di Facebook. Saya tidak masalah upload. Yang diperlukan adalah hati yang militan. Amin. Sekali lagi, seorang prajurit harus memiliki hati yang militan. Amin. Harus belajar menderita mengikut Tuhan. Sekali lagi saya baca, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik
dari Kristus Yesus. Bukan waktu ditabiskan pakai selfie sana selfie sini. Gitu Fani ya. Begitu Marsanda ya, siapa? Dila ya. Brian. Kalau Tante Mama Tia kan tidak mungkin. Mama Tia seorang tua. Tapi yang muda-muda ini, waktu sudah jadi prajurit jangan hanya identitas. Prajurit. Tapi hati tidak prajurit. Disuruh orang tua babantah. Disuruh bikin ini, disuruh bikin itu sebentar. Itu bukan seorang prajurit yang militan. Seorang prajurit, baik tidak baik keadaannya, dia siap sedia. Amin. Siap sedia. Lagi mengantuk kalau disuruh bangun. Coba lihat prajurit tentara itu ya. Lagi-lagi enak dengan istrinya di rumah, happy-happy dengan keluarga. Tiba-tiba datang surat penugasan, tugas di Papua, tugas di tempat-tempat yang konflik. Apakah dia bantah komandannya? Tidak, saudara-saudara. Ketika surat penugasan ada, betul hatinya sedih meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tetapi sebagai seorang prajurit yang militan, dia hormat kepada komandannya. Pikul senjata, pergi ke tempat yang konflik, pergi ke tempat peperangan. Tidak ada prajurit waktu dapat surat perintah penugasan pergi berperang, boleh tidak besok, masih mengantuk saya. Kalau saya komandannya saya tendang dia. Betul. Seorang letnan kolonel, kalau kemarin ya kami nonton di HP ya. Letnan kolonel itu bukan pangkat yang prajurit Pratu, Prada itu, kopral itu bukan. Waktu rapat dengan jenderal, tahu jenderal TNI sekarang siapa? Ada yang tahu? Jenderal Andika Pratama. Yaitu dari kesatuannya Angkatan Darat. Waktu mereka rapat, ada seorang letnan kolonel pakai Zoom kan? Letnan kolonel main HP. Dia lihat HP, tegur sama jenderal. Mas, waktu ditegur memang malunya minta ampun. Dilihat sama orang-orang. Seorang letnan kolonel ditegur oleh jenderal. Waktu rapat, fokusnya bukan pada materi-materi rapat, tapi pada HP. Letnan kolonel geser HP-nya. Yang jauh ditanya, ulang apa yang saya bilang. Tidak menjawab. Siap komandan, siap. Ulang apa yang saya bilang tadi. Siap komandan. Itu kan tidak tahu. Langsung dilapor sama dia punya bos. Itu anak buah di Manokwari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang prajurit harus militan. Apalagi kita disebut sebagai prajurit Kristus. Sekali lagi, kita prajurit Kristus. Kalau leme-leme kita jadi orang, diketawakan iblis kita. Iya kan? Tidak ada prajurit, jalannya santai. Sudah jam 7 ibadah, lagi 15 menit baru mandi. Sampai di gereja, sudah khotbah. Sampai di gereja, sudah doa berkat. Seorang prajurit baru datang. Itu prajurit yang tidak militan. Tapi seorang prajurit, jam 7 ibadah, 15 menit sebelum ibadah, 20 menit sebelum ibadah, atau setengah jam sebelum ibadah, dia sudah ada di dalam gereja. Karena dia seorang prajurit yang militan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus militan sebagai seorang prajurit? Kenapa kita harus militan sebagai seorang prajurit? Di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebagai seorang prajurit yang militan, tadi saya katakan kenapa kita harus militan, saudara-saudara? Karena Kristus yang membawa kita kepada keselamatan dengan penderitaannya. Itu sebabnya dikatakan tadi, sebagai seorang prajurit ikutlah menderita. Jadi seorang prajurit bukan happy-happy.
Pakai uniform bukan hanya sekedar sebuah identitas. Pakai uniform bukan hanya gaya-gayaan. Saya mau bilang, kalau pakai uniform hanya untuk gaya-gaya, lebih baik tidak usah jadi prajurit. Lebih baik tidak usah jadi prajurit. Lebih baik jadi jemaat biasa. Tapi seorang prajurit menghargai Tuhan, ikut menderita sebagai seorang prajurit. Kemudian dia hargai identitasnya sebagai seorang prajurit. Amin. Suatu ketika ada seorang prajurit pergi dengan istrinya ke gereja, naik motor sampai di gereja. Habis itu suaminya balik, ada yang ketinggalan di rumah, dia balik. Ketika dia ambil yang ketinggalan, dia balik ke gereja. Belum sampai di gereja, dia lihat temannya dikasih singgah sama temannya. Singgah dulu, ada pantola di sini. Pantola apa? Ada, baru saya beli lewat tadi. Mas Roni lewat. Oh, boleh. Singgah, ini mau ibadah hari Minggu, saudara-saudara. Ya belok motor. Karena dia pakai opolet, dia buka opoletnya, dia isi di kantong. Dia isi di kantong opolet. Dia duduk di situ dengan baju putih sampai mabuk. Dia lupa jemput istrinya. Sudah habis orang ibadah, dia masih duduk di perjamuan itu. Waktu pulang, namanya juga orang mabuk. Kalau bawa motor setengah sadar. Iya kalau dia sadar, kalau tidak, starter motor tidak bunyi. Kenapa ini motor? Bagaimana mau bunyi? Tidak ada kekuatan pas starter. Waktu hidup motor, dia bawa motor. Pas masuk tikungan, jatuh. Masuk rumah sakit. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah contoh prajurit yang tidak militan. Inilah contoh prajurit yang tidak menghargai. Inilah contoh prajurit yang tidak menghargai pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dirinya. Inilah contoh-contoh prajurit yang tidak menghargai bagaimana dia diselamatkan oleh Kristus. Saya percaya semua prajurit yang ada di tempat ini menghargai dan ikut menderita seperti Kristus. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, seorang prajurit harus berani bayar harga. Amin. Yang kedua, seorang prajurit harus berani bayar harga. Jadi jangan senang jadi prajurit, harus berani bayar harga. Ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang penginjil, adalah seorang hamba Tuhan yang militan. Dia katakan di ayat ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Sekali lagi, seorang prajurit berani bayar harga. Rasul Paulus, waktu dia komitmen ikut Tuhan, waktu dia komitmen menjadi seorang rasul, dia berani bayar harga. Berani bayar harga, saudara-saudara. Jangan hanya bilang bayar opolet, tidak, bayar baju putih, beli baju putih, tidak. Tapi harus berani bayar harga. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan begini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya katakan, waktu Rasul Paulus berkomitmen untuk menjadi seorang rasul, untuk berkomitmen jadi seorang hamba Tuhan, dia berani bayar harga. Dia berani bayar harganya. Dia bayar dengan apa, saudara-saudara? Dikatakan di dalam ayat ke-9 tadi. Dia seperti seorang penjahat dimasukkan di dalam penjara. Dia tidak mencuri, tidak. Dia tidak merampok, tidak. Tapi karena pemberitaan Injil, dia masuk di dalam penjara. Bahkan dikatakan di sana, dia dibelenggu. Sudah masuk di dalam penjara, dibelenggu tangan dengan kaki.
Kalau dalam bahasa aslinya disebut prokupin. Dalam bahasa Yunani disebut prokupin. Tahu prokupin, saudara-saudara? Pernah lihat kapal berlayar lawan arus? Ada yang pernah lihat? Suatu kapal, arus turun, tapi kapal itu berani lawan arus. Itu yang dibilang prokupin. Seorang prajurit tidak ikut arus, tapi lawan arus. Amin. Sekali lagi, seorang prajurit tidak ikut arus, tapi berani lawan arus. Dunia ini arusnya deras, saudara-saudara. Prajurit-prajurit. Dunia ini arusnya deras, menggiurkan arusnya. Bisa lewat uang, bisa lewat jabatan, bisa lewat kedudukan, bisa lewat pacar yang cantik, bisa lewat pacar yang ganteng, bisa lewat harta. Kalau seorang prajurit tidak bisa lawan arus, dia ikut arus. Pacarnya muslim, tidak seiman, tapi orang kaya. Kendati dia tinggalkan imannya, dia tinggalkan keprajuritan, pacaran sama orang yang tidak seiman. Dia tidak berani lawan arus, hanya karena gantengnya, hanya karena uangnya banyak. Saya bilang sama anak-anak muda, secara khusus yang mau jadi prajurit, cari pacar di dalam gereja. Amin. Amin. Amin Fani. Amin Fani. Cari pacar di dalam gereja, jangan cari di tempat gelap. Nenek bilang itu berbahaya. Betul kan? Iya kan? Cari pacar itu di dalam gereja. Kalau kau cari di tempat gelap, sana gelap juga kau dapat. Susah kasih masuk di dalam gereja. Tapi kalau kau cari orang yang melayani, cari orang yang juga prajurit, cari orang yang di dalam gereja, nggak susah kau aja dia masuk dalam gereja, karena dia memang orang gereja. Tapi kalau kau cari pemabuk, kau cari orang gelap, bangun pagi cari seguer, siang cari seguer, malam cari seguer, tanpa hari tanpa seguer, makan apa di rumah? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, secara khusus calon-calon prajurit, soalnya banyak yang muda, ya, sendirinya Muhammadiyah yang orang tua, banyak yang muda. Saya harus kasih sebuah firman yang tegas untuk saudara-saudara sekalian, supaya besok-besok waktu jadi prajurit, saudara berani lawan arus. Amin. Saudara berani lawan arus, atau dikatakan tadi prokupin. Ingat istilah prokupin. Berani lawan arus, saudara-saudara. Seperti sebuah kapal yang berlayar, arus turun tapi dia naik. Demikian halnya Rasul Paulus, saudara-saudara. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9 tadi. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Dia menderita karena memberitakan Injil. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi waktu dia ada di dalam penjara, firman yang dia sampaikan tidak terbelenggu di dalam penjara. Amin. Betul, orangnya ada di dalam penjara, tangan kakinya terbelenggu. Tetapi saudara tahu, suratnya sampai kepada jemaat yang dilayani, sampai kepada Timotius. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, prajurit-prajurit, calon prajurit, sekali lagi, jadilah prajurit-prajurit yang berani melawan arus, berani bayar harga. Kalau sudah jadi prajurit, berani bayar harga. Kalau hari ini saudara punya pacar bukan seiman, berani bayar harga, katakan putus karena tidak seiman. Amin. Pani ketawa. Iya kan? Ngapain diteruskan? Tidak seiman. Hitam jadi hitam dan putih tidak akan pernah apa? Bersatu. Tidak bisa bersatu. Berani bayar harga. Saya jadi seorang prajurit, saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bahkan saya mau melayani Tuhan. Kalau kau tidak mau ikut saya, kita sampai di sini. Cukuplah sampai di sini, tak perlu diteruskan cerita ini. Kan begitu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir, pesan saya sampaikan untuk kita sekalian, baik kita yang sudah jadi prajurit, kita yang mau ditabiskan esok hari jadi seorang prajurit. Ayatnya yang ke-12.
Dikatakan begini, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Sekali lagi, ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-12. Kalau kita menyangkal Tuhan, kita tinggalkan iman kita. Apa dikatakan dalam ayat yang ke-12 bagian akhir? Dia pun menyangkal kita, saudara-saudara. Menyangkali Tuhan di dunia ini karena pacar, karena jabatan, karena harta, mungkin bagi kita menyenangkan. Tapi suatu saat kita pun, dikatakan di sana, Tuhan pun akan menyangkali kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang terakhir saya mau sampaikan, seorang prajurit harus bertekun di dalam iman. Amin. Tekun di dalam iman, saudara-saudara. Tekun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan begini, bekerja keras dan setia. Seorang petani, kalau dia tidak tekun mengerjakan ladangnya, seorang petani kalau dia tidak tekun mengerjakan sawahnya, maka tidak akan berhasil, maka tidak akan dia petik hasil yang memuaskan. Seorang pedagang, kalau dia tidak tekun dengan bisnisnya, dia tidak akan memetik hasil yang memuaskan. Seorang Kristen, kalau dia tidak tekun dengan imannya, dia pun tidak akan bisa menghasilkan buah-buah yang memuaskan. Amin. Tekun artinya bekerja keras dan setia. Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Amin. Tidak boleh ditukar dengan yang lain. Orang boleh datang bawa lamaran dengan mobil, tapi kalau imanmu yang dibayar, hanya dibayar dengan mobil, dibayar dengan harta. Tidak perlu terima harta kalau tinggalkan Tuhan. Sekali lagi, secara khusus calon-calon prajurit, karena banyak yang muda hari ini, besok ditabiskan. Ingat pesan hari ini, pesan firman hari ini. Sampai engkau berumah tangga nanti, tetaplah tekun di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Jangan setia hari ini, besok tidak. Besok setia, lusa tidak. Minggu ini setia, minggu depan tidak. Habis ditabiskan tiap minggu pakai uniform. Tahun kedua, tahun ketiga, mana uniform? Dibawa lari tikus. Tikus yang pakai opolet. Tikus yang pakai baju uniform. Saya salut dengan beberapa opsi setempat di tempat ini. Saya masuk 5 tahun di Korps William Booth. Saya tidak perlu sebutkan. Ada beberapa jemaat yang setia dengan uniformnya. Sudahlah kalau masuk masa raya Natal, seperti kemarin ya, Sersan Mayor pakai baju merah, kan masa raya Natal. Tapi seberapa waktu saya 5 tahun saya ada di tempat ini setia menggunakan uniformnya, menggunakan opoletnya. Saya tahu opsi-opsi setempat ini gelisah hatinya. Kenapa gelisah? Bulan 7 kemarin sudah habis sebenarnya masanya. Nanti diperbaharui. Saya bilang harusnya tahun ini diperbaharui. Cuma karena sibuk terlalu banyak kita punya kegiatan, saya bilang tetap setia melayani Tuhan. Amin. Opsi setempat tetap setia melayani Tuhan. Amin. Tidak usah tidak usah terpacu dengan selembaran kertas keputusan itu, gelaran itu. Tidak usah terpacu dengan itu. Itu buatan manusia. Tapi kalau kau setia sama Tuhan, Tuhan perhitungkan kesetiaan. Amin. Setia sama Tuhan. Calon-calon prajurit, ingat pesan di kelas prajurit. Waktu engkau ditabiskan jadi seorang prajurit, jangan hanya sampai jadi prajurit biasa. Saya bilang, tiba-tiba saya dengar Brian jadi kandidat. Haleluya. Tiba-tiba saya dengar Fani jadi kandidat. Amin. Tiba-tiba saya dengar Marsaka jadi kandidat. Tiba-tiba saya dengar Gila jadi kandidat. 4. Tiba-tiba saya dengar Mama Tia jadi opsir setempat melayani Tuhan. Amin. Siapa bayangkan Papa Tia jadi bendahara PKP? Siapa bayangkan Ricky jadi ketua GPS? Ada yang pernah membayangkan? Tidak ada, saudara-saudara. Di kelas prajurit kalau tanya mereka,
Kelas prajurit terlama itu kelasnya Papa Tia, Ricky, Mama Adres. Mulai jam 5 pulang jam 9. Karena panas orang di dalam. Saya bakar semangatnya mereka. Saya bilang, habis ditabiskan jadi prajurit, komitmen melayani Tuhan. Papa Tia berkomitmen melayani Tuhan jadi opsir setempat. Ricky berkomitmen jadi ketua GPS. Sampai saya bawa dia pergi pelayanan di mana? Di air panas. Bingung-bingung orang lihat dia. Kenapa Ricky sudah pakai uniform? Saya bawa lagi dia melayani ikut YCC di distrik 5, distrik 8 waktu itu. Heran-heran orang lihat. Kenapa Ricky sudah pegang-pegang bendera begini-begini di atas sana? Apa juga dia? Dia oleh ketua GPS. Saya percaya calon-calon prajurit yang akan ditabiskan hari esok tidak hanya cukup sampai hari esok, tapi siap melayani Tuhan. Amin. Siap untuk melayani Tuhan. Berani bayar apa tadi? Berani bayar harga, saudara-saudara. Ada yang pernah bayangkan Bapak Arjun jadi sersan mayor koros? 5 tahun saya ditempatin, 5 tahun dia dampingi saya jadi pelayan jadi opsir setempat. Saya bilang, udah habis sebenarnya gelarannya bulan 7 beberapa opsir setempat. Tapi masih setia hari ini pakai uniform. Waktu dilantik jadi sersan mayor koros saya tantang. Sersan mayor koros itu harus pakai jas. Berapa waktu kemudian dia jahit jasnya. Dengan harga berapa? 800 ya. Ya masih 750 lalu, sekarang 800. Dan sekarang jarang dia pakai. Sudah carikan dasi baru, jangan dia pakai dia punya jas. Kekecilan, orangnya tambah besar, jasnya makin berarti badan yang harus dikasih kecil supaya cocok ulang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang prajurit harus bertekun di dalam Tuhan, di dalam iman. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-23 ayat 11 dikatakan begini, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Di dalam Yosua 23, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bertekunlah mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi suamimu, engkau mengasihi pacarmu, engkau mengasihi keluarga anak-anakmu, cintamu sama Tuhan lebih besar dibanding mengasihi keluargamu. Amin. Mengasihi Tuhan, berani bayar harga. Jadi seorang prajurit, saudara-saudara, tidak dapat gaji. Jadi seorang pelayan Tuhan jadi opsir setempat tidak dapat gaji. Tanya Bapak Arjun, tanya Mama Arjun, tanya beberapa opsir setempat. Ada mereka dapat gaji? Tidak. Justru mereka yang kasih keluar apa? Uang. Bapak Arjun tidak cukup ini, Bapak Tomur sekian. Berani bayar harga, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yosua tadi dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Dia rela datang berinkarnasi jadi manusia. Dia mati di atas kayu salib membayar hutang dosa kita. Kita tidak sanggup membayar apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tidak sanggup kita bayar. Dia lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berkomitmen ketika kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi seorang prajurit di dalam bala keselamatan. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, cintailah Tuhan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap